Baik. Nah, ini catatan Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada perwakilan guru lulus passing grade P3K yang telah menyampaikan aspirasi pada hari ini. Di antaranya ini barangkali ada yang terlewat, nanti bisa diusulkan. Satu, tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang, itu diangkat tentunya, memegang kelas pada tahun memegang kelas. Tahun ajaran baru 2022-2023 setelah penetapan guru P3K yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2. Kemudian yang kedua, memohon Komisi 10 mengundang pemerintah daerah terkait pengajuan formasi P3K dan kesediaan anggaran. 3, tenaga pendidik. Sangat penting keberadaannya, mohon agar diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Endik tadi ya, utamanya operator tuh ya. Kemudian 4, berharap yang sudah mengikuti seleksi P3K dan lulus passing grade segera diberi SK, terutama prioritas 1. 5, mohon agar guru swasta yang sudah lulus tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal. Itu ya Bu. Tadi yang swasta. Tadi sama dengan Jakarta berarti. Padahal Komisi 10 minta supaya dikembalikan karena ada permintaan dari Negara Pendidikan. Tapi ini kita sampaikan. Kemudian yang ke-6, formasi untuk guru bahasa Inggris seleksi tahap 1 dan 2 tidak lebih dari 10% dari formasi yang tersedia. Ini berarti informasi aja. Nanti kita sampaikan. 7, Provinsi Jawa Barat 6.425. Ini kalau salah angkanya nanti bisa di ini. Salah Pak. Berapa itu? Yang lulus passing grade 10.397. Yang sudah mendapatkan penempatan dipastikan ada 6.425. Sisanya itu baru tidak dapat penempatan Pak. Begitu. 10.397 lulus PG, ya, passing grade. 6.425-nya sudah dipastikan dapat penempatan. 6.425 sudah dapat formasi. Ya, sudah dapat formasi. Terus sudah. Sisanya angka itu betul belum mendapatkan formasi. 3.972 Pak. 3.972 ya. Balik. Tidak mendapatkan penempatan atau tidak, belum mendapatkan formasi. Ya. GL PGTF. Oke. Lanjut, Lampung Selatan sudah lulus di RAT. Ya. Itu maksudnya Provinsi Lampung dari 15 kabupaten baru 2 kabupaten yang memberikan SK kepada guru yang lulus di tahun 2021. Dari 12 kabupaten, 15 kabupaten Pak. Dari 15 kabupaten. Ya, baru dua kabupaten yang memberikan SK. Ya. Bukan diberi itu, yang memberikan. Dari 15 kabupaten, dari 2 kabupaten yang telah memberikan SK kepada yang lulus. Ya. Ya, yang lulus passing grade. Bukan lulus formasi maksudnya Pak. Tahap 1 dan tahap 2. Lulus formasi tahap 1 dan tahap 2. Memberikan SK kepada honorer yang lulus tahap 1 dan 2. Ya, ditulis kepada seleksi maksudnya apa? Sama apa itu bukan Lampung Selatan, maksudnya Provinsi Lampung. Hanya baru 2 yang sudah di SK. Ya, bukan Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selatannya hilang. Provinsi Lampung dari 15 kabupaten, baru 2 kabupaten yang telah memberikan SK kepada peserta seleksi tahap 1 dan 2, gitu ya? Ya, Terus lulusan PGSD tidak bisa memilih mapel, tetapi sebagai guru kelas sejumlah 482 di Kota Palembang, betul? Nah, Bapak, itu untuk guru kelasnya saja 383. Untuk jumlah keseluruhan guru swasta Kota Palembang itu ada 482. Jumlah keseluruhan guru swasta yang PG. Ini yang
lulus passing grade itu 383. Itu untuk guru kelas 383 dan jumlah swasta yang PG di Kota Palembang 400. Oh, jumlah yang sudah lulus passing grade 482. Ya, guru swasta itu. Ya. Ketua mau konfirmasi dulu kepada Ibu. Jadi yang 383 ini di negeri dan swasta. 383 itu khusus untuk swasta saja. 482 dan 383 itu semua swasta. Oke. Itu Makasih. bercampur Ibu dengan 383 itu guru swasta. Guru kelas di sekolah swasta. Ya, guru kelas Harus ditulis. guru kelas bercampur dengan guru mapel, Bu. Nah, jadi 383, tapi itu untuk guru swastanya. Jadi guru SD yang swasta dan guru mapel yang linear ke SD. Ya, Misalnya gimana tuh? Lulusan PGSD tidak bisa bisa memilih mata memilih pelajaran. Guru Ini sebagai guru guru kelas. kelas, guru SD sekolah swasta ditambah dengan guru mapel yang linear ikut tes 3K yang bisa masuk ke guru kelas semuanya 383. Jadi guru kelas ini bukan hanya guru SD saja, Bapak. Ada guru dari SMP yang linear ke guru kelas. Nah, Jadi dipencet. Jadi gini Pak, kalau tidak salah, yang boleh memilih formasi ngajar di SD itu sebagai SD guru kelas ya Ibu ya, ya, itu ijazahnya itu boleh lulusan bahasa bahasa Indonesia, IPS, matematika, kemudian apa lagi Bu? IPA. Makanya kemudian yang benar-benar lulusan PGSD itu akhirnya tidak dapat jatah itu. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah. Ya. ya. Ya, begitu Pak. Berarti Nah, guru mapel gimana? karena Pak ya di Kota Palembang itu kemarin itu tidak ada penerimaan untuk guru mapel selain guru PAI, PJOK, seni budaya dan PKN. Untuk bahasa Indonesia, untuk IPS dan matematika bisa linear ke guru kelas. Jadi kami guru yang tidak bisa masuk, tidak bisa mendapatkan formasi ke guru mapel, kami linear langsung ke guru kelas yang dari sistem otomatis langsung dapat ke SD, bukan maunya kami ya Bapak, tapi dari sistem sudah linear ke sana. Nah, jadi kami memilihlah sekolah SD dan lulus di situ. Jadi yang kami bingungkan nanti untuk penempatan bagaimana? Nah, itu. Apakah kami kembali ke SMP, ke guru mapel, atau ke guru kelas? Karena kami ikut tes guru kelas dan lulus PG, seperti itu, Pak. Iya. Jadi Jadi guru kelas, Bentar. swasta, dan guru mapel. Profesor bisa memberikan ini. Jadi 383 adalah guru swasta. Ya, semua. Dan guru mapel, tapi kemudian oleh sistem dimasukkan ke guru kelas. Ya. Jadi seperti itu. jumlahnya 383. Iya, benar. Kalau untuk keseluruhan guru swasta yang PG itu semuanya ada 482. Terus Ya. ada pertanyaan, kalau guru yang tidak linear Ya. atau guru mapel tapi lulus oleh sistem ditaruh di guru kelas, Ya. itu nanti penempatannya di mana? Iya. Ya. Kemudian meskipun guru mapel asalnya yang nanti jadi guru kelas. Iya, Ya. terima kasih Bapak. Karena Ya. ini ya. Tapi ini perlu disampaikan. Lulus ini Iya. tapi kalimatnya sudah bisa dipahami belum nih Prof? Lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata pelajaran, tetapi mendapatkan formasi secara otomatis sebagai guru kelas Iya. sebanyak 383
guru di sekolah swasta. Ya, Jumlah seluruh guru swasta itu untuk betul swasta ya swasta. 482. Ya, Pak Fikri, ini kalau kita baca kalimatnya seolah-olah semuanya udah dapat. Padahal sebelum kan belum. Jadi kalimatnya mungkin perlu begini. Lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata pelajaran titik. oh ya. Heeh. Kemudian peserta P3K lulusan PGSD didaftarkan kan, berarti didaftarkan ya Bu, bukan mendaftarkan kan, ada yang mendaftarkan, ada yang didaftarkan formasi sebagai guru kelas. Jadi otomatisnya jangan, karena ada yang otomatis, ada yang enggak. Ya. Jadi kami kembalinya ke guru kelas. Ya, semua daftarnya ke guru kelas kan. Berarti mendaftarkan formasi sebagai guru kelas ada 383 yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi gitu kan. Ya, begitu. Nanti coba diselesaikan dulu ya. Benar apa enggak? Jangan salah juga nanti. Ya, saya kira tadi begini ya. Jadi lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasar mata pelajaran, tapi oleh sistem ditempatkan di Guru kelas. Ya, seperti oleh itu. sistem. Oleh sistem tuh. Ya, oleh sistem ditempatkan dalam formasi guru kelas. Nah, Terus jumlah mereka yang 383 kan tidak hanya Bukan guru mapel saja, mapel saja, tapi guru- yang linear guru dengan SD. guru kelas. Guru SD yang swasta dengan guru mapel yang swasta 383. Guru mapel, jadi itu informasi lain itu sebetulnya Bu. ya, Untuk informasi yang berbeda, bukan masalah penempatan. Karena 383 itu adalah guru swasta. Ya. Nah, yang membingungkan itu guru mapelnya itu Bapak. Ya. Guru mapelnya itu nanti kemana? Nah, itu kan ada Apakah pertanyaan. langsung linearnya disempatkan di SD? Kembali ke asal. Kalau kembali ke asal kan sudah banyak guru mapel itu yang sudah pada tidak bekerja lagi. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, tapi kalau masuk ke sistem ya ke Ya. guru kelas. Ya, Itu kan ya Prof. iya. Iya, kalau masuk ke sistem, kalau sistem kan ya. nggak bisa tawar-menawar tuh, nggak kayak di pasar kan. Iya, tiganya SD. Iya. Iya. Ya, saya kira itu informasi semuanya. Cuman Ya. ini kalimatnya ini supaya Titipan dari Kemendikbud itu teman-teman tahu swasta bahwa ini. ini menjadi masalah di bawah gitu saja. Udah, saya kira karena ini bagaimana mata pelajaran begitu masuk ke sistem apapun itu dari SMP atau apa, ya itu nanti akan masuk Guru ke mata pelajaran guru kelas. untuk SMP Pak, yang SMP, yang mengajar di SMP, Iya, seperti bahasa Indonesia kan? bahasa Indonesia. Sistemnya langsung masuk ke SD. Itu SD, betul. Iya, itu Tapi SMA, SMK enggak. enggak ada masalah. Iya, betul. Paham kalau ini gitu. Jadi ada masalah di bawah karena mereka yang asalnya SMP, guru mata pelajaran. Jadi begitu masuk ke sistemnya Ke SD. masuk ke formasi guru SD, ya nanti ke guru kelas. Nah kalau guru kelas mereka ini gimana kan? Kami guru mata pelajaran, kok kemudian itu jadi masalah. Nah kalimatnya sudah cukup lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan pelajaran, tapi oleh sistem ditempatkan dalam formasi guru kelas. Itu sudah selesai ini kan ya. Kemudian guru SD dan guru mata pelajaran SMP sebanyak 383 guru sekolah swasta. 383 guru swasta ini kan yang sudah lulus itu Bu Ya, ya. sudah lulus. Sudah lulus. Lulus Yang Sedangkan dibicarakan total yang sudah lulus semua. passing grade. Ya. Ya. Sudah jam 10 ini. Pak Imam. Mas, sudah?
Sudah cukup belum? Untuk yang seluruh Asik, guru swasta 482 itu sudah PG juga. 82 sudah PG juga, Ya, sudah PG juga. tapi guru swasta. Ya, tapi di swasta sudah PG. Lah apa bedanya dengan yang 383? 383 bedanya apa? 383 itu Bapak guru kelas yang swasta, yang mengajar di swasta, guru SD yang mengajar di swasta dengan guru mapel yang mengajar di swasta. Jumlahnya 383, itu yang linearnya ke Yang SD. 482, yang 482. 482 itu untuk seluruh guru PG swasta. Untuk seluruh Baik guru kelas maupun yang di mapel, guru ya, mapel. ya semuanya. Jumlah keseluruhan. Gimana, Prof? Pak Fikri, boleh usul enggak? Yang lulusan PGSD nggak bisa milihnya nggak usah ditulis. Jadi gini, memperjuangkan 3 guru sekolah swasta, guru mata pelajaran dan guru kelas di sekolah swasta yang sudah lulus passing grade untuk dapat menempati formasi sebagai maunya apa? Maunya guru kelas. Iya. Nah, udah sebagai guru kelas udah gitu aja. Yang Jadi kita- lulusan PGSD guru Iya. kelas, tapi yang dari Apa, SMP nggak mau, kan? nggak mau. Nggak mau, iya mati. Jadi itu tadi yang kita perjuangkan tuh maunya yang berasal dari PGSD ditempatkan sebagai guru kelas, yang mata pelajaran tetap ditempatkan dalam formasi Sesuai sebagai dengan guru mata pelajaran. pelajaran. Tidak, Bu. Maksud kami itu yang guru mapel ini yang linear ke sekolah SD ini masuk ke SD sebagai guru kelas atau sebagai guru kelas? Tuh benar Pak, sebagai guru kelas. Mata Jadi pelajaran. 382 382 kebanyakan guru mapel ini banyak yang sudah resign, Bapak, sudah berhenti. Contohnya Ibu Nurbaiti sudah berhenti, dia sudah tidak mengajar lagi. bentar ya. Bapak pimpinan, saya menengahi lagi. Jadi gini, Bapak dan Ibu anggota, sekali lagi berdasarkan peraturan Kemenpan RB itu yang digunakan adalah apabila Bapak dan Ibu tes tahap 1 itu Bapak dan Ibu tes tahap 1 dan tahap 2 itu mata pelajaran yang sama, Sama dipakai nilai yang tertinggi. tinggi. Itu sudah fix itu. Jadi sebenarnya masa sudah Jadi tidak perlu disampaikan dong ini. betul, Pak. Iya. Iya. Ya, itu sudah Iya. fix. Saya kira tidak perlu disampaikan kalau Ya, memang ada ini sudah cukup ya. Ya, satu lagi Pak, ini ada tambahan, mohon maaf. Meminta agar 2.590. Nanti kita selesaikan dulu. Oh ya Pak. Ya. Ya. Bagaimana nasib guru yang sudah terlanjur di PHK pada saat ini belum mendapatkan SK? Itu saja ya pertanyaannya. Kemudian yang 10 menyerahkan tabulasi berbagai persoalan tes seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Nanti saya terima nanti. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan tadi? Ada Pak. Ya. Tambahan satu. Meminta agar 2.593 orang guru lulus passing grade di Kabupaten Bekasi mendapatkan SK pengangkatan ASN P3K pada tahun 2022, tidak hanya pada tahun 2022, tidak hanya 10.020, maaf, 1.020 orang saja yang diusulkan. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Ini tapi kan tidak hanya Bekasi ya. Iya. Tempat lain juga ada ya. Ini dari Bekasi pasalnya dari Iya, belakang. ya, Iya, artinya terima kasih. Ya. Mungkin apa namanya begitu juga dengan Daerah lainnya, ya betul Pak, tambahkan. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih. Boleh Indonesia juga. Bahasa Inggrisnya likewise. Pak, minta dimasukin juga poin berikutnya yang kami dari Kabupaten Bogor, Pak. Bisa. Apalagi itu? Yang lulus passing grade sejumlah 3.033
ya minta di SK-kan juga Pak. Sekarang kan yang tersedia hanya 721. Oh sama, berarti itu kalau begitu juga dengan daerah Ya, lain gitu. kayak yang itu, kayak Tidak masuk. Ya begitu ya, sama ya. Dan begitu juga dengan daerah lain, betul ya. Sudah cukup ya, ini. nah itu. Itu termasuk Bogor dan lain-lain. Bener. Karena di tempat lain juga saya kira Ini ada. sama Jawa Barat juga Bukan Pak. Pak, kalau saya masalahnya lain, tadi ada poin yang terlewat gitu kan, termasuk poin dari Sumatera Selatan juga, poin yang sama tapi belum tercantum di sana. Oh itu. Iya, ya. Boleh ke nomor 7 Pak? Boleh ke nomor 7? Nomor 7. Nomor 7. Aduh, ini sudah 20 menit, mohon maaf nanti saya di live. Itu kami khawatir Pak dengan kalimat 6.425 yang sudah mendapatkan informasi, itu khawatirnya dianggap sebagai mereka yang sudah lulus tahap 1, tahap 2. Jadi kata sudahnya diganti dengan akan mendapatkan informasi. Itu yang sudah dipastikan Pak, gitu. Oke, gitu ya. Kemudian ada poin kedua Pak, yang 3.972 informasi itu berada pada material yang gemuk seperti karya perusahaan, PAI, bahasa Inggris, pada material gemuk seperti PKWU, bahasa Inggris, PAI, kemudian PPKN, PJOK, PKN, PJOK, dan SLB, pendidikan khusus. Apa? Pendidikan khusus. SLB. Khusus Pak. Gitu ya. Sudah Pak, terima kasih. Saya kira begitu. Sudah lanjut. Poin solusi Pak, izin Pak, belum dicatat Pak. Apa itu? Yang minta untuk PKWU tadi untuk dilinearitaskan bermapel mata pelajarannya masing-masing agar bisa ditempatkan. Ada sudah belum? Belum ada di situ. Untuk yang sumsel tadi belum ditampung di situ. Pimpinan. Saya teruskan aja dulu, Pak. Selanjutnya terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1A. Komisi 10 mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk terus mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi karena masih ada banyak masalah dengan DAU itu. Kemudian yang kedua, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas. Ini maksudnya ya. Ini, Mas. Iya kan? Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru passing grade. Karena yang sudah lulus passing grade, dapodik hilang kan ya? Karena di sekolah awal kan sudah hilang. Nah itu maksudnya. Barangkali ini karena tadi kalau ditulis semua, itu masuk di poin-poin semua. Jadi ini ya, Komisi 10 meminta seperti itu. Kemudian yang Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan undang pemerintah daerah yang itu tadi yang masih ada masalah ini P3K, yang masih ada persoalan P3K ini. Maksudnya bisa saja yang ngakunya ya udah kurang atau apa segala macam. Pokoknya semua siapa aja yang masih belum selesai supaya diundang. Meskipun mungkin diundang semua ya nggak masalah. Kalau ternyata masih ada masalah semuanya. Begitu ya, sudah cukup. Ini sudah. Jadi ini tadi poin yang kedua. Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru yang sulit. Tadi kan soalnya ada yang gemuk, karena gemuk, dan itu kan karena semua masuk ke PKWU tadi. Ditegaskan Pak, yang gemuk itu karena dari untuk PKWU itu Pak tidak ada mata pelajarannya di SMK, sehingga adanya di SMA dirembuglah oleh beberapa sekolah dari SMK baik negeri swasta ataupun dari SMA yang lain. Pilih itu sedikit itu penjelasannya begitu kira-kira. Kan panjang nanti kalimatnya kalau terlalu panjang. Begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sangat jelas untuk poin itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang tidak seluruhnya memang utuh bagaimana yang ada di pikiran Bapak Ibu. Tidak bisa ini ya. Ini kan kadang-kadang ada yang tidak terungkap juga. Nah, ini dalam kalimat seperti itu. Nanti kalau kurang sempurna dan seterusnya, mungkin dalam dialog atau apa ketika pertemuan dengan
DPR penutupan masa sidang, sehingga kita tetap nanti akan menyampaikan untuk kali dalam bahkan kebijakan strategis yang kita tidak tahu, padahal kita sedang ada di dapil masing-masing, sehingga kita nggak bisa dialog seperti ini. Sekali lagi mohon maaf kalau di sana sini banyak kekurangan, dan waktunya ini sudah, saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 10 karena ini terpakai sudah 25 menit, mungkin 30 menit, tetapi saya minta sepatah dua patah kata untuk mewakili semuanya dari guru lulus passing grade